going to get better. You're going to get better. Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka di sisi pantai, dengan Diana duduk rapuh di atas kursi roda. Tubuhnya lemah akibat berbagai masalah kesehatan, dan setiap gerakan terasa berat, seakan setiap detik adalah perjuangan. Homer, sang suami, tetap setia. Dengan hati-hati dan penuh perhatian, ia menggendong Diana, membawa istrinya ke arah air laut. Tekadnya bulat, ia akan melakukan apapun demi kesembuhan Diana, seberat apapun rintangannya. Cinta dan kesetiaan Homer menjadi cahaya yang menuntun Diana melalui masa-masa sulit di tengah hembusan angin pantai yang menenangkan, namun tetap penuh tantangan. Satu tahun kemudian, Homer merasa lega karena kesehatan istrinya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, Diana masih perlu menjalani rawat jalan di tempat khusus yang telah merawatnya selama setahun. Setibanya di mansion tua itu, Diana terdiam sejenak, terperangah. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seolah ia tak ingat bahwa selama ini dirinya telah menjalani perawatan di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka dipandu oleh seorang asisten dokter bernama Farah. Sebelum memulai sesi terapi rutin, Diana dipersilakan mengganti pakaian dengan baju pasien. Namun karena sang dokter sedang berada di luar kota, kali ini Farahlah yang akan menangani dan melakukan terapi ringan untuk Diana. Hey, I have an idea. Di tengah persiapan terapi, Diana merasa aneh pada dirinya sendiri. Ia mencari cincin yang tadi sempat ia pegang, tapi yang ia temukan justru benda kecil yang seperti mainan. Diana terdiam, tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Saat Farah memasang lakban penopang ringan pada lengannya, perhatian Diana tertarik pada sebuah lukisan di dinding. Di situ terlihat sosok wanita berambut pendek yang wajahnya tampak familiar, sama sekali tidak ia kenali, tetapi seolah menarik pandangannya. Farah kemudian menjelaskan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah saudara perempuan Dr. Trevin, dokter yang selama ini berada di luar kota. Sayangnya, wanita itu telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan tragis beberapa waktu lalu. Setelah menjelaskan itu, Farah mengajak Diana menuju ruang terapi, tempat di mana ia akan mulai menerima sesi penyembuhan dan latihan rutin selanjutnya. Sebelum terapi dimulai, Farah menaburkan serpihan kaca di kaki Diana sebagai bagian dari prosedur untuk membuat sesi terapi berjalan lebih efektif. Selesai sesi terapi di malam harinya, Homer mengajak Diana makan malam. Sambil duduk bersama, ia meminta istrinya untuk mengenang kembali momen-momen indah saat pertama kali mereka bertemu. Pengobatan yang ekstrim sempat membuat sebagian ingatan Diana terganggu. Namun kini Homer lega melihat istrinya mulai bisa mengingat kenangan masa lalu dengan jelas. Saat hidangan tiba, Homer pamit sebentar untuk ke toilet. Diana kembali mengalami delusi yang membingungkan, hingga ia kesulitan membedakan antara kenyataan dan bayangan dalam pikirannya. Meski tubuhnya masih lemah, Diana merasa cemas dan berusaha mencari keberadaan Homer. Diana pun langsung curiga, seolah-olah Homer menyembunyikan sesuatu darinya. Farah menjelaskan bahwa ia hanya ingin menunjukkan hasil pemindaian otak Diana, yang ternyata menunjukkan kondisi baik dan tidak ada masalah apapun. Kemudian, Farah menyerahkan obat khusus yang dapat membantu Diana tidur nyenyak sekaligus mendukung pemulihan kesehatan otaknya. Tak lama setelah Diana terlelap, Homer tampak gelisah dan sedih saat menatap istrinya. Apa yang membuat Homer begitu khawatir? Untuk sementara, biarlah hal itu tetap misteri. Di tengah malam, Diana terbangun dan terkejut karena Homer tiba-tiba tidak ada di dekatnya. Dengan rasa cemas yang menggelayuti, ia segera bergegas mencari suaminya. Ketika Diana kembali mengalami delusi yang menakutkan, Farah yang sedang berjaga meminta Diana untuk kembali ke kamarnya. Di tengah kebingungan, Diana menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari Homer. Mendengar itu, Farah memberitahu bahwa Homer sedang berada di luar sebentar. Sambil menyerahkan segelas minum, Farah menenangkan Diana dan memintanya untuk tidak khawatir.
Keesokan harinya, Homer membantu Diana meredakan nyeri pada tubuhnya. Tak hanya itu, ia juga memasangkan penopang khusus untuk mendukung gerakan Diana. Diana kemudian menceritakan bahwa semalam ia melihat penglihatan aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Ia merasa cemas, takut hal itu menjadi tanda kerusakan otak yang permanen. Mendengar kekhawatiran istrinya, Homer menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Breakfast, you want some? Sementara itu, pandangan Diana tertuju pada seorang wanita yang berlari masuk ke dalam hutan. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengikuti, walau tubuhnya terasa rapuh dan berat. Pada saat itu juga, Diana nyaris terjatuh ke jurang. Lalu Farah tiba-tiba muncul dan mengajaknya kembali pulang, mengingat bahaya yang mengintai di hutan ini. Di tengah perjalanan menuju fasilitas terapi, Farah menceritakan kepada Diana bahwa jurang di labirin adalah tempat Joan meninggal. Dulu, John menelusuri labirin, namun tersesat di kabut tebal dan tanpa sadar jatuh ke jurang sedalam 60 meter, terbentur batu dengan keras. Kuburannya hingga kini masih dirawat oleh dokter sebagai pengingat tragedi itu. Mendengar cerita itu, Diana menjelaskan bahwa yang ia kejar hanyalah seorang wanita yang berlari di labirin. Namun, seakan tak ingin memperpanjang pembahasan, Farah segera mengarahkan Diana untuk menyiapkan sesi terapi berikutnya. Medication is sent to the cerebral cortex. Was that a good thing? Well, it means your medication. Tak lama kemudian, Diana kembali menjalani sesi terapi bersama Josefina. Namun, di tengah proses terapi yang menuntut dan melelahkan, rasa penasaran Diana terhadap sosok Joan semakin membesar. Di tengah sesi terapi yang melelahkan, Diana berjumpa dengan Josefina, seorang pasien yang baru saja bergabung. Josefina membuka ceritanya tentang kecelakaan yang menimpanya saat lomba dayung, dan itulah alasan ia mengikuti terapi ini. Ketika malam tiba, Farah dan Delwyn mempersiapkan diri untuk mengambil sampel darah Diana sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium. Setelah sampel berhasil diambil, Farah memberikan obat penenang, memastikan Diana dapat tidur dengan tenang sepanjang malam. Saat Diana sedang buang air kecil, ia terkejut mendengar suara rintihan dari arah kolam renang. Seketika, Diana melihat sesuatu yang tak terjangkau oleh pandangannya sendiri. Tepat pada saat itu, sebuah pertanyaan menghantui pikirannya, apakah ini hanya ilusi atau memang ada rahasia gelap yang tersembunyi di sekelilingnya. Tak lama setelah itu, ketika Diana sedang mandi, ia mulai mengingat momen-momen kecil bersama Homer. Mendengar hal itu, Homer seketika tersenyum, mengenang kenangan yang sudah lama berlalu. Rasa harap muncul di hatinya, ia yakin Diana akan segera pulih seperti sedia kala. Beberapa saat kemudian, Diana mendampingi Josefina di sesi terapi berikutnya. Di tengah latihan, darah menyembur dari telinga Josefina, mengejutkan ayahnya, Joseph. Diana terperanjat dan gemetar melihat kejadian itu, sementara Joseph segera menenangkan putrinya. I need Peter. What need Paul? Don't let Peter. Beberapa saat kemudian, saat Diana melakukan peregangan sendirian di taman, sosok gadis yang muncul di kolam renang 2 hari lalu terlihat kembali melalui jendela lantai atas mansion, membuat Diana terkejut kaget. Diana mulai merasakan bahwa gadis itu, dengan tatapan dan gerak-geriknya, mencoba memperlihatkan sesuatu yang seolah ingin ia ketahui. Setibanya di lantai atas, Diana tidak menemukan seorang pun di ruangan itu. Namun, perhatiannya tertuju pada sebuah foto dan surat yang ditulis oleh Joan. Joan ternyata merupakan pasien pertama yang ditangani di tempat ini. Setelah menjalani perawatan cukup lama, Joan mulai merasa bahwa dirinya hanya dijadikan objek eksperimen tanpa kebebasan sama sekali. Hingga pada akhirnya, Joan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis di jurang. Pada saat bersamaan, Diana seketika terkejut melihat dirinya sedang siap dibor kepalanya oleh gadis yang mirip Joan yang mengenakan masker. Seketika itu, Diana pun merinding menyaksikan praktik mengerikan yang dilakukan oleh Joan. Ternyata, penglihatan yang selama ini dialaminya adalah ingatan lama ketika ia sendiri menjalani praktik mengerikan di tempat ini. Saat Diana kembali ke kamar, matanya langsung tertuju pada Homer yang sedang berbincang di luar. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan saat ia menemukan surat uji coba yang ternyata pernah dilakukan padanya.
Lebih mengerikan lagi, Diana menyadari suaminya telah memberikan izin prosedur dokter saat ia koma. Dengan tangan gemetar ia meraba kepalanya dan merasakan bekas luka operasi yang nyata. Panik dan merasa tidak aman, Diana segera mengambil keputusan drastis. Ia harus kabur dari tempat itu. Pada saat itu juga, kedatangan Homer secara tiba-tiba membuat rencana Diana terhenti seketika. Melihat Homer mulai menunjukkan kecurigaan, Diana segera mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara santai, berusaha menutupi kegelisahannya. Ia berlagak tenang meski hatinya berdebar kencang dan pikirannya penuh kecemasan. Homer pun terlihat lega dan bahagia saat menyadari Diana kini sudah bisa berdiri dan berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat. Suasana di ruangan itu pun seketika dipenuhi perasaan lega, cemas, dan bahagia yang bercampur menjadi satu. Sementara itu, Diana dan Homer menikmati makan siang di taman. Diana mencoba tetap tenang meski pikirannya penuh kecemasan tentang rencana yang harus ia jalankan. Dengan hati-hati, ia memasukkan obat tidur ke dalam minuman Homer tanpa menarik perhatian. Sementara itu, Homer mengeluarkan cincin pernikahan lamanya dan berkata lembut bahwa ia ingin Diana memakainya kembali, berharap momen itu bisa membangkitkan kembali ingatan yang lama terlupakan. Homer tersenyum hangat, tak menyadari gerak-gerik Diana yang diam-diam. Perlahan, Homer meneguk minumannya, sementara kantuk ringan mulai merayap masuk, membuatnya sulit untuk tetap waspada. Ketika Diana mengendarai mobil dengan cepat untuk melarikan diri, tiba-tiba di tengah jalan ia diberhentikan oleh sosok yang sangat mirip dengan dirinya. Sontak, Diana terkejut bukan main. Tak berselang lama, gadis itu langsung melarikan diri. Namun Diana segera mengikutinya, hatinya dipenuhi rasa heran dan penasaran yang tak terbendung. Setibanya di sebuah ruangan perawatan, Diana langsung merasa terkejut dan sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Di ruangan itu, pasien-pasien yang mirip dengannya hadir dalam berbagai bentuk yang aneh dan berbeda. Beberapa tampak subur dengan tangan bengkak, menyerupai bekas disengat tawon. Sosok yang membawanya ke ruangan itu menunjukkan perilaku seperti autis, bergerak dengan cara yang canggung dan terpaku. Tak lama kemudian, sosok autis itu menatap ke arah salah satu pasien lain yang sudah meninggal, seolah mengenang kenangan yang memilukan. Diana pun semakin bingung. Hatinya dipenuhi rasa heran, takut, dan penasaran yang kuat, membuatnya sadar bahwa tempat ini jauh lebih aneh dan mengerikan daripada yang pernah dibayangkannya. Ternyata, Diana di awal cerita adalah versi pertamanya sendiri yang dianggap gagal. Versi pertama itu akhirnya dibuang ke laut. Nasibnya tak ada yang menyangka. Versi kedua, yang tubuhnya lebih besar dan tampak kuat, ternyata juga gagal dalam percobaan. Versi ketiga menonjol karena penampilan dan perilakunya yang berbeda dari dua versi sebelumnya, sehingga ditempatkan pada urutan berikutnya. Sosok yang menunjukkan perilaku seperti autis menandai versi keempat. Diana yang kita kenal saat ini ternyata adalah versi kelima, yang dianggap mendekati sempurna. Dalam kebingungan yang makin meningkat dan rasa ingin tahu yang mendesak, ia diminta untuk segera menyaksikan apa yang terjadi di tempat itu, meninggalkan Diana dalam campuran perasaan penasaran dan was-was yang intens. Pada saat itu Diana sontak terkejut ketika menyadari bahwa tempat ini sebenarnya adalah fasilitas pengembangbiakan cloning. Dan pada saat itu pula, Dr. Trevin terlihat syok luar biasa begitu menyadari kehadiran Diana versi kelima di ruangan itu. Tak lama kemudian, Diana versi keempat dengan tegas meminta agar Diana kelima segera pergi, seolah sudah mengetahui bahaya yang mengintai jika ia tetap berada di sana. Begitu Diana sampai di mobil, kepanikan langsung menyerangnya saat kendaraan itu mendadak mogok tanpa sebab yang jelas. Di tengah kebingungan itu, secara tiba-tiba ingatan penting muncul di benaknya. Tanpa diduga, ia kembali mengingat momen saat sedang berkendara bersama Homer. Homer tampak begitu bahagia karena bisa menghabiskan waktu dengan istri cantik dan menawan seperti Diana. Namun, di tengah percakapan mereka, mobil Diana tiba-tiba ditabrak dari samping, menghentak keras dan membuatnya nyaris kehilangan kendali. Kejadian itu ternyata menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang menimpa Diana ketika ia mengalami kecelakaan fatal yang merenggut nyawanya di tempat. Di tengah kepanikan dan kebingungan, Farah muncul bersama Homer menenangkan Diana agar tidak kehilangan kendali. Diana kemudian menceritakan bahwa ingatannya kembali ke insiden kecelakaan yang dialaminya di masa lalu. Mendengar hal itu, Farah merasa terkejut sekaligus lega karena ini menjadi tanda bahwa proses pemilihan yang mereka harapkan berjalan sesuai rencana.
Setelah memastikan Diana cukup tenang, Farah mengajaknya untuk kembali ke mansion. Sementara itu, mereka pun langsung terkejut ketika melihat Pina tiba-tiba mengalami kejang hebat. Tak lama kemudian, Dr. Trepin yang baru saja tiba segera melakukan pemeriksaan. Rasa syok pun menyelimuti mereka saat menyadari bahwa Pina sudah tidak bisa diselamatkan. Pada saat itu juga, Homer langsung panik ketika melihat Diana berusaha melarikan diri ke arah labirin, membuat suasana semakin tegang dan menegangkan. Di tengah pengejaran yang menegangkan, Diana akhirnya menuntut jawaban dan menanyakan apa sebenarnya yang telah Homer lakukan terhadap dirinya. Dengan nada terburu-buru, Homer menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah upaya untuk menyelamatkan hidup Diana. Perdebatan pun tak terhindarkan di antara mereka. Pada saat itu, Farah berusaha menenangkan Diana dan memintanya menjauh dari tepi jurang agar tidak melakukan tindakan nekat. Beruntung, sebelum Diana mengikuti jejak John yang sebelumnya jatuh, ia lebih dulu berhasil diselamatkan. Joséphina, l'impact sur son système immunitaire. Di sisi lain, Dr. Trevin memperlihatkan hasil rekap penelitian mengenai Pina yang menunjukkan bahwa kloningan Pina sudah tidak dapat lagi dikembangkan. Ia kemudian menjelaskan bahwa dengan kondisi DNA Pina yang sudah seperti itu, berapa kali pun proses cloning dilakukan, hasilnya tetap akan berakhir gagal seperti yang baru saja terjadi. Mendengar penjelasan tersebut, Joseph tetap meminta sang dokter untuk memulai semuanya dari awal. Ia berharap putrinya masih memiliki kesempatan untuk kembali hidup seperti dulu. Namun dengan berat hati, Dr. Trepin menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa gen yang ada pada tubuh Pina sudah tidak memiliki potensi untuk mencapai proses penyembuhan. Karena itu, sesuai prosedur yang telah disepakati, Joseph diminta untuk tegar dan menerima kenyataan bahwa Pina memang sudah tiada. Mendengar pernyataan itu, Joseph pun tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya terhadap keputusan Dr. Trevin. Di sisi lain, perawat bernama Otis langsung menyerahkan jasad Pina kepada Patsy untuk segera menjalani proses kremasi. Kemudian adegan berpindah pada Homer yang keadaannya sangat berbeda dengan nasib Pina. Dokter tersebut menjelaskan bahwa Diana yang kelima dapat dianggap sebagai hasil yang berhasil, terlebih karena ia sudah mampu mengingat berbagai hal secara alami tanpa perlu lagi disuntikan sel ingatan. Mendengar kabar itu, Homer tentu merasa sangat bahagia karena harapannya untuk kembali hidup bersama istrinya akhirnya mulai terwujud. Namun pada saat yang sama, dokter itu juga menanyakan mengenai nasib 3 Diana lain yang sebelumnya dianggap gagal. Ia bertanya apakah ketiganya akan disuntik mati atau diperlakukan dengan cara lain. Meski begitu, Homer justru menunjukkan sikap yang penuh belas kasih. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin ketiga Diana tersebut tetap dirawat sebagaimana manusia pada umumnya. Bagaimanapun juga, menurutnya apapun kondisi mereka, ketiganya tetaplah Diana. Get away from me. Tak lama setelah itu, Diana yang baru saja sadar langsung menunjukkan rasa kesal ketika mengetahui semua yang telah dilakukan oleh Homer. Dengan nada penuh emosi, ia menanyakan sudah berapa lama eksperimen tersebut dijalankan. Dalam perasaan yang bercampur antara penyesalan dan harapan, Homer akhirnya mengakui bahwa percobaan itu sudah berlangsung selama 18 bulan, tepat sejak Diana mengalami koma hingga dinyatakan meninggal. Ia menjelaskan bahwa semua yang dilakukan semata-mata karena ingin menghidupkan kembali Diana agar mereka bisa kembali hidup bersama seperti dulu. Namun Diana yang sudah terlanjur dikuasai amarah justru memaki Homer. Ia menuduh suaminya sebagai lelaki egois yang tidak mampu menerima kenyataan atas apa yang telah terjadi. Rejecting your quest for a Stepford wife. I want nothing to do with you. Tak lama kemudian, Diana yang berniat melarikan diri mulai merencanakan untuk membawa semua cloning dirinya pergi dari tempat tersebut. Namun rencana itu langsung ditolak oleh para cloningan lainnya. Mereka tidak sepakat untuk ikut kabur bersamanya. Saat Diana mencoba melepaskan ikatan salah satu cloningan yang terikat, tiba-tiba ia mendengar suara langkah seseorang yang datang mendekat. Suasana pun seketika berubah tegang. Di luar dugaan, sosok yang datang ternyata bukanlah suster seperti yang Diana kira, melainkan Homer yang hendak memeriksa keadaan para cloning tersebut. Terlihat bahwa Homer tetap memperlakukan mereka dengan penuh perhatian, sama seperti ia menyayangi Diana. Bahkan tanpa ragu, ia langsung menghampiri cloning yang kondisinya dianggap paling buruk, yaitu cloning kedua. Melihat hal itu, Diana pun mulai terenyuh saat menyaksikan ketulusan perasaan Homer terhadap dirinya. Di tengah suasana yang terasa hangat, Diana nomor 2 mengatakan bahwa pada akhirnya harapan Homer bisa terwujud. Ia menyebut bahwa Diana nomor 5 kini sudah dianggap sebagai hasil yang paling mendekati sempurna. Dengan penuh perhatian, Homer kemudian mengganti perban pada Diana nomor 2 yang kondisinya paling memprihatinkan.
Setelah selesai memasangkan perban tersebut, Homer mencoba menghiburnya dengan menyanyikan lagu yang selama ini menjadi kesukaan Diana. Momen itu terasa begitu menyentuh, memperlihatkan betapa besar rasa cinta Homer kepada Diana. Pada saat itu, Diana nomor 2 mengatakan bahwa ia merasa sangat bahagia jika Homer akhirnya bisa kembali hidup tenang seperti dulu. Ketika Homer kembali memasangkan selang oksigen kepadanya, Diana yang sudah sadar langsung menghampiri Homer. Tak lama kemudian, Diana nomor 2 mengungkapkan bahwa sebenarnya merekalah yang mendorong Homer untuk terus melanjutkan eksperimen tersebut, hingga akhirnya Diana kelima dianggap sebagai hasil yang paling mendekati sempurna. Di sisi lain, Joseph yang tidak bisa menerima kegagalan proyek putrinya mulai merencanakan sesuatu. Kemudian adegan berpindah pada Dr. Trepin yang baru saja menyelesaikan proses pembuatan cloning untuk salah satu pesanan kliennya. Namun pada saat itu mereka tiba-tiba mencium bau hangus yang berasal dari ruangan lain. Tak lama kemudian, kepanikan pun mulai terasa. Rupanya Joseph yang tidak terima dengan kegagalan proyek putrinya, diam-diam berniat membakar fasilitas tersebut. Sementara itu, adegan berpindah pada Homer yang mendengar bunyi alarm darurat dari dalam fasilitas tersebut. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Homer pun segera menuju ruangan lain untuk memeriksanya. Di saat yang sama, Diana ketiga diam-diam berusaha melepaskan diri ketika Homer meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Homer kembali dalam keadaan panik sambil memberitahu semua orang agar segera pergi karena kebakaran telah terjadi. Namun tanpa diduga, Diana ketiga ternyata dipenuhi rasa amarah. Di dalam pikirannya hanya ada kebencian terhadap Homer, serta dorongan untuk melampiaskan kemarahannya. Di sisi lain, Dr. Trepin terlihat bergegas meninggalkan fasilitas tersebut sambil membawa seluruh dokumen penelitiannya yang dianggap sangat penting, karena ia tidak ingin hasil risetnya ikut hancur dalam kebakaran yang mulai melanda tempat itu. Melihat para cloning saling bertarung hingga berujung kematian, Diana segera membawa Homer keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Joseph terlihat menghampiri cloning terakhir putrinya, yang kini sudah dalam kondisi sangat lemah. Dengan mata yang berkaca-kaca, Joseph mengatakan bahwa ia akan tetap menemani Pina sampai kapanpun. Mendengar ucapan itu, Pina justru memohon kepada ayahnya untuk mengakhiri penderitaannya. Meski terasa sangat berat, Joseph akhirnya harus mengambil keputusan pahit tersebut. Di saat itu pula, sambil memeluk Pina, Joseph tampak pasrah menghadapi kobaran api bersama jasad putrinya. Sementara itu, adegan kembali pada Diana yang berusaha menyadarkan Homer yang terbaring dalam keadaan sekarat. Betapa leganya Diana ketika menyadari bahwa Homer masih hidup meskipun kondisinya sudah sangat lemah. Tanpa menunda waktu, Diana pun berniat membawa Homer ke rumah sakit secepat mungkin demi menyelamatkan nyawanya. Beberapa bulan kemudian, Diana dan Homer terlihat menghabiskan waktu bersama dengan pergi ke pantai untuk menenangkan pikiran. Kini keadaan Homer sudah jauh berubah karena ia harus menerima kenyataan tubuhnya tidak lagi bisa bergerak akibat cedera serius pada punggungnya. Meski demikian, Homer tetap merasa bersyukur karena wanita yang paling ia cintai masih berada di sampingnya. Pada saat itu, Diana pun menegaskan bahwa ia akan terus mendampingi Homer dan tidak akan meninggalkannya sampai kapanpun. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkaian alur cerita film Honeyban 2025, sebuah film misteri fiksi ilmiah yang memadukan ketegangan, drama emosional, serta eksperimen cloning yang penuh dilema. Kisah ini menyoroti besarnya cinta seseorang yang rela melakukan berbagai cara demi menghidupkan kembali orang yang ia cintai, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita ini mungkin masih memiliki kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya.
Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.